Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yuk kita belajar bersama Bu Handarini pada materi tema 8 Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan pada kegiatan pembelajaran ke-1. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kita sudah belajar tentang bumiku dan musimnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang gerhana matahari. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita sekarang cari informasi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana, piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang materi gerhana matahari? Jika sudah paham, buatlah 3 kartu informasi penting yang menjelaskan 3 hal berikut. Yang pertama, kapan gerhana matahari terjadi? Yang kedua, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari penjelasan dan pengamatan materi gerhana matahari. Wah, hebat sekali. Kalian sudah selesai membuat kartu informasi tentang gerhana matahari. Informasi yang pertama tentang kapan gerhana matahari terjadi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Informasi yang kedua tentang apa yang menyebabkan gerhana matahari. Yang menyebabkan gerhana matahari adalah kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Informasi yang ketiga tentang apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin.
Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Nah, untuk menambah pemahaman tentang terjadinya gerhana matahari, yuk kita melakukan percobaan tentang proses terjadinya gerhana matahari. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara runut. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah yang pertama senter sebagai model matahari. Yang kedua, bola plastik ukuran kecil atau bola tenis sebagai model bulan. Dan yang ketiga, bola plastik ukuran besar atau globe sebagai model bumi. Langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. 1 orang memegang senter sebagai matahari, 1 orang memegang bola plastik kecil sebagai bulan, 1 orang memegang bola plastik besar sebagai bumi, 1 orang memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bola besar mengikuti garis lurus. 1 orang mengamati dan mencatat. Buat posisi seperti gambar ini. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap ya. Perhatikan posisi bulan. Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Selamat mencoba ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham tentang materi gerhana matahari dan bermanfaat. Tetap selalu semangat ya belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.